Sahabat Mubasyirin ya Allah rahmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Barangkali pada malam ini pun masih sedikit banyaknya membicarakan tentang Palestina, yang nanti kita akan sambung dengan ayat yang berkenaan dengan kondisi dunia itu merupakan tempat kita bernaung dan tempat kita bersenda gurau. Itu ada dalam ayat suratul An'am ayat 31. Kalau yang sudah megang HP, yang ada Androidnya, kajian malam ini suratul An'am ayat 31 dan mungkin ayat 32. Sejenak kita pusatkan pikiran kita pada kondisi terkini tentang Palestina. Dari semenjak kemarin Ustadz memantau unggahan WA dari murid Ustadz, yaitu Ananda Muhammad Hussein dan kawan-kawan. Tetapi yang lebih banyak unggahan beliau yang kita analisis, sehingga dari hasil analisis itu kita sebarkan melalui rangkuman, kita sebarkan ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan tentang kondisi informasi yang memang masyarakat luas juga ingin mengetahui kondisi itu. Dari semenjak kemarin serangan Zionis Israel itu sudah berhenti. Tetapi berhentinya ini perlu kita mawas diri dan harus ada cukup hati-hati, karena bisa jadi ini merupakan jebakan atau taktik strategi yang busuk, yang licik dari anak-anak Zionis ini. Jadi harus kita bisa membedakan antara Israel, Zionis Yahudi, dan Yahudi itu sendiri. Ya. Jadi tolong nanti dibuka makna-makna ini sehingga tidak salah arah saat kita berbicara. Gitu. Kalau Israel itu adalah nama seorang nabi, Yahudi adalah sebuah komunitas Bani Israel yang di dalamnya ada yang soleh dan yang toleh, atau toleh itu tidak soleh. Adapun Zionis itu merupakan rancangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari kelompok Yahudi yang notabene itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Kenapa kita seakan-akan harus memilih kalimat itu? Yang meskipun nanti ada keterangan lanjutan dari ketika kita mengatakan Israel. Israel itu nama seorang nabi, yaitu Yakub, seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama mengatakan jangan mengucapkan Israel karena itu seorang nabi, nama seorang nabi. Tapi kenyataannya ada nama seperti nama nabi, tetapi perbuatannya tidak seperti perbuatan nabi. Banyak namanya Muhammad, tapi di sana sini nama Muhammad ini justru orang yang suka membunuh, orang yang suka melakukan kejahatan. Bahkan di Indonesia nama itu dimanfaatkan untuk menjadi dirinya menjadi koruptor. Muhammad loh.
Artinya ketika kita mengambil nama itu sebagai bahan bicara kita, dalam konteks ini tidak bersalahan, tergantung niat. Berbeda ketika kita mengungkapkan Yahudi. Kalau Yahudi ini merupakan sebuah kelompok keturunan Israel yang di dalamnya subhanallah ada yang muslim, ada yang kafir. Gitu. Kemudian kalau Zionis Yahudi itu merupakan program dari yang dicanangkan oleh Illuminati, gitu kan, untuk menguasai dunia. Maka dia memiliki propaganda yang berbentuk segitiga, yang di ujungnya itu adalah ada mata satu yang subhanallah sedang mengintai. Ustaz tidak akan bicara panjang masalah ini karena semua orang bisa membuka sejarah tentang Illuminati, gitu kan, atau program-program Zionis Yahudi, gitu. Nah sekarang peperangan itu sudah berhenti, gitu. Berhentinya ini serangan jangan dimaknakan perang itu telah usai. Siapa tahu ini sedang mengatur strategi. Kenapa? Karena hari ini kita saksikan bersama kekuatan Zionis Yahudi dan Amerika itu semakin melemah. Semakin melemah. Jadi kalau sudah semakin melemah, saya kemarin menyampaikan melalui WA ke kawan-kawan, kalau kekuatan itu semakin melemah, lalu ada ungkapan dari pembesar-pembesar negeri karena melihat begitu banyaknya korban yang berjatuhan dari rakyat Palestina, dari orang-orang yang subhanallah tidak berdosa, dari kalangan ibu-ibu, orang-orang tua, anak-anak, bayi bahkan, segera lakukan ceasefire. Segera lakukan gencatan senjata. Coba lihat ikhwan, jika gencatan senjata itu dilakukan atas keinginan, ya kan, keinginan umat Islam, pada saat kekuatan musuh melemah, mengandung makna tidak ada maknanya. Teruskan perang. Teruskan perang. Kenapa? Lawang lagi melemahnya kekuatan mereka, kok kita malah minta gencatan senjata. Jangan, terus perang sampai kemenangan itu milik kita. Tapi kalau ungkapan ceasefire itu ataupun gencatan senjata itu keinginan daripada musuh, semisal ungkapan dari Benjamin Netanyahu atau Joe Biden semisal, atau yang terungkap ketika kemarin di New York melalui konferensi, gitu kan, maka kalimat ini pun harus berhati-hati. Siapa tahu keinginan ceasefire itu terjadi adalah sebuah rekayasa untuk dia jeda dengan kalimat, memiliki jeda dengan kalimat ceasefire itu mengatur strategi. Kenapa demikian? Karena Zionis Yahudi pun punya sekutu. Punya sekutu. Siapa sekutunya? Ya Jerman, ya Perancis, ya kan, ya Inggris, apalagi gitu. Ya Italia, ya Belanda. Itu loh. Maka ini kita harus hati-hati. Bahkan saya secara pribadi, karena walaupun pribadi kalau didengar oleh orang banyak mesti akan memiliki kekuatan suara, lanjutkan perang. Kenapa? Karena kekuatan musuh sudah semakin melemah. Sementara katakan mereka bergabung dengan sekutu, ya kan? Lalu mengerahkan senjata-senjata mereka, sementara kita pun tidak akan diam diri. Kita pun punya sekutu. Sekutu kita sudah
menjadi koalisi mujahidin, menjadi sebuah koalisi mujahidin. Di antaranya yang sudah bersatu adalah Yaman, Irak, Lubnan itu Lebanon, lalu Syria. Kemarin kita lihat Taliban, ya kan? Chechnya sudah masuk. Jika itu terjadi dan lemahnya persenjataan mereka, kekuatan mereka sudah semakin ketara, lalu ada ungkapan ceasefire itu dari kita umat Islam, untuk apa kekuatan gabungan itu ada di Palestina? Maka hari ini kita lihat, semoga kalimat itu dari musuh, sehingga kita jelas mengartikan ceasefire yang mereka inginkan adalah sebuah apa? Sebuah taktik rekayasa untuk melakukan penyerangan-penyerangan berikutnya. Dan ini yang harus kita waspadai. Itu loh. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, Mercy sendiri, kami di Mercy insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengirimkan pundi-pundi dana yang sudah terkumpul, ya kan? Mungkin bekerja sama dengan Ustadz Adi Hidayat, karena sekarang yang dipercaya untuk menyampaikan amanat kemanusiaan berupa dana, obat-obatan, baik itu pakaian, macam-macam itu, diantara yang masih eksis, yang sangat dipercaya adalah Mercy, Medical Emergency Rescue Committee itu. Dan Ustadz pun pada dasarnya kalau ada tugas dari Mercy, ya mohon maaf, pengajian mungkin di stop dulu. Untuk biasanya pengiriman kita ke sana itu bukan untuk perang tapi untuk menyampaikan dana-dana yang sudah terkumpul. Ya mungkin batas waktu sebulan 2 bulan. Biasanya seperti itu. Kalau untuk menetap di sana, bagi kawan-kawan yang muda yang sudah siap untuk ditempatkan di rumah sakit kita, itu mungkin tahunan. Gitu. Dan sekali lagi kita ke sana bukan untuk ikut perang. Namun pun demikian kita masuk wilayah perang. Kita harus memikirkan juga manfaat apa yang akan kita dapat di sana. Jangan-jangan niatnya salah, nanti malah menjadi kematian yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau itu tugas kemanusiaan yang insya Allah kaitan erat dengan permasalahan-permasalahan kemerdekaan pada sebuah negara, semoga kawan-kawan yang memang ditugaskan ke sana itu, ya kalau ada nasib baik menjadi syahid, itu merupakan syahid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, itu tadi ya. Jadi untuk perjalanan Hamas sendiri sekarang sedang menahan diri untuk melihat kondisi kenapa Zionis Yahudi atau Zionis Israel tidak melancarkan serangan-serangan. Namun pun demikian, itu tadi harus hati-hati. Naudzubillah min dzalik, la sama Allah, tidak kita inginkan tiba-tiba nanti malam terjadi serangan lagi. La ilaha illallah. Besar kemungkinan ini akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Kenapa? Karena sekarang sekutu kita sudah berada banyak di Palestina. Rafah sudah dibuka permanen. Artinya kawan-kawan kita dari Subhanaladzim yang mau membantu Palestina sudah masuk dari Rafah. Artinya ini senjata-senjata sudah pada kumpul gitu loh di Palestina. Dan ikhwan, memang benar kalau kita merujuk pada hadis-hadis akhir zaman, orang-orang Yahudi di seluruh dunia, ya kan? Orang-orang Yahudi di seluruh dunia, baik dari Afrika yang diwakili oleh Sudan semisal, atau Yahudi-Yahudi yang ada di Nigeria, Eritrea, macam-macam, dan seluruh negara ada. Ya, hatta Indonesia juga ada. Termasuk di dalamnya adalah yang dibayar oleh Netanyahu itu, ya kan? Buzzer gitu. Nah itu.
Itu Allah Subhanahu wa taala akan menggiring semua anak-anak Yahudi dari seluruh dunia, digiring seakan-akan itu sudah menjadi apa? Sunnatullah. Kemana Allah giring? Digiring melalui janji Allah sendiri, yaitu mereka akan disatu padukan di negeri Palestina. Awalnya kapan? Awalnya dari 1948. Tapi sekarang kenyataannya sudah akan memasuki wilayah itu, Palestina. Nah, jika kelak ahlul qiradah wal khanazir, kita sebutkan seperti Al-Quran menyifati mereka. Ahlul qiradah wal khanazir itu adalah bangsa monyet dan babi. Itu mereka sudah berkumpul di wilayah Palestina yang dijanjikan Allah. Lalu mereka akan berhadapan, lalu mereka hidup bersama sekutunya dan akan berhadapan dengan kaum muslimin di Palestina berserta sekutunya. Nah, itu berulang Ustaz sampaikan, itu bakal terjadi malhamatul kubro. Malhamah kubro itu akan terjadi peperangan besar dahsyat yang tidak akan terjadi peperangan itu sampai kiamat, melainkan kejadiannya terakhir peperangan besar itu pada saat itu. Kapan? Wallahu a'lam. Jika sekarang sudah seperti ini kondisinya, maka orang-orang yang selalu meneliti tentang Ketimur Tengahan khususnya, mereka lah yang bisa berbicara. Oh, rupanya sebentar lagi Palestina akan menjadi sebuah ibu kota negara kaum muslimin. Oh, rupanya sebentar lagi Imam Mahdi akan dibaiat. Oh, rupanya sebentar lagi bebatuan akan bisa berbicara, pohon-pohonan akan berbicara. Oh, rupanya sebentar lagi pohon gorkot tidak akan bisa berbicara karena itu pohon-pohon Yahudi. Oh, rupanya Nabi Isa akan segera turun. Rupanya. Ini analisis. Analisis ini, ikhwatal iman, meskipun sifatnya hipotesis, jawaban-jawaban sementara, tetapi ketika di dalamnya mengandung informasi Al-Quran dan Sunnah, maka yang sifatnya sementara ini besar kemungkinan kejadiannya akan kita saksikan bersama. Nah, itu. Maka hari ini kita tinggal lihat saja, ikhwan. Karena pada hakikatnya kita hidup sekarang sudah di akhir zaman. Ya, saya sebetulnya nggak mau menggunakan mau nggak mau. Ya wajib kita harus mau gitu loh. Berhadapan dengan apa? Dengan fenomena alam yang bakal datang pada kita. Fenomena alam yang dimaksud oleh Ustaz adalah ciri-ciri kiamat itu loh. Yang bisa jadi kedatangannya pada saat kita hidup. Merupakan ciri-ciri kiamat besar. Ciri-ciri kiamat besar itu diantaranya yaitu tadi akan dikeluarkannya Dajjal. Oke? Sekarang Dajjal Ustaz sudah sampaikan ya, ada di satu pulau di perairan Yaman situ. Jadi kalau mau antum lebih cepat nyari, mau ketemu dulu, silakan. Siapkan perahu, ya kan? Beras, makanan apa? Karena antum akan camping di sana mencari satu pulau yang di dalamnya sudah ada Dajjal dan jasasah makhluk yang berbulu tebal, seluruh tubuhnya diliputi oleh bulu itu. Nah, lalu nanti akan kalau sudah Dajjal dikeluarkan, subhanallah azim, tidak lama lagi Imam Al-Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Nama beliau seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahandanya juga sama seperti ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau sebelum ke Palestina ramai-ramai manusia di dunia membaiatnya di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Entah di sudut yang mana, di rukun yang mana, apakah rukun Hajar Aswad atau rukun Iraki atau Syami atau rukun Yamani, wallahu alam. Informasi hadis itu Imam Al-Mahdi akan rame-rame dibaiat menjadi khalifah terakhir.
Baru setelah itu menuju Palestina dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian sesudah sampai di Palestina, semua orang tahu bahwa dia adalah pemimpin terakhir, khalifah kaum muslimin. Segera membentuk, kalau dewan mah dewan gitu kan, untuk menjalankan kabinet, dan dijadikannya Palestina menjadi ibu kota terakhir buat umat Islam, bukan di IKN, bukan di Jonggol, itu loh. Bukan di mana lagi? Dulu kan ada di Banten, gitu kan? Di sana nanti ibu kota kita. Tidak ada paspor, tidak ada visa. Siapa yang punya uang terbang sana dengan mudah. Dijadikannya dia sebagai ibu kota kaum muslimin seluruh dunia. Dan saat itu pula ikhwan, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allahu Akbar, ini saya mengisahkan hadis, kepala saya merinding ini. Turun di Palestina, di masjid berkubah putih pada waktu subuh, dia seakan-akan baru mandi malam, rambutnya masih basah. Ketika turunnya ikhwan, di masjid yang berkubah putih itu sudah ada Imam Mahdi bersama jamaah akan melakukan sholat subuh. Lalu tiba-tiba turun Nabi Isa, turunlah dia ke pelataran sop pertama. Lalu Imam Ahmad mengatakan, uqimat hadhihi shalah litakuna anta imaman lana. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dikomatkannya salat subuh ini untuk Tuhan menjadi imam kami. Silahkan maju ke depan. Tapi Nabi Isa mengatakan, la uqimat hadhihi shalah bi antakuna anta imaman lana. Tidak. Justru salat subuh ini sudah dikomatkan, dikumandangkan komatnya untuk kamu wahai Imam Al-Mahdi menjadi imam kami. Saat itu kisahnya Imam Mahdi lah yang menjadi imam salat subuh. Sampai cerita panjang, saat itu Dajjal yang sudah dikeluarkan, dia berkelana ke seluruh kota di dunia ini. Subhanallah, berkelana, terbang ke sana kemari, apakah memakai supersonik atau apalah. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan kekuatan Dajjal ketika akan, katakan dia sudah di dekat Palestina atau masih di daerah yang dia sekarang sudah ada, tapi sudah ada izin dari Allah untuk keluar, katakan dari situ untuk ke Eropa, untuk ke Amerika, untuk ke Afrika, untuk ke Australia, Asia, secepat kilat dengan izin Allah. Diberi kekuatan secepat kilat, ikhwan. Didatangannya seluruh kota. Kalau seluruh kota saya tidak tergambarkan oleh saya kota-kota besar dan kecil. Kalau seluruh berarti semuanya, yang besar dan kecil. Kan gitu. Apa tujuannya? Mendatangi seluruh kota di dunia untuk mengambil dari penduduk kota-kota itu yang akan menjadi tentara dia. Tentara Dajjal. Yang mana sifat-sifat tentara Dajjal itu, ikhwan? Ingat, Jakarta akan kedatangan dia. Jangan kita menjadi tentara Dajjal. Ingat, sifat-sifat yang akan menjadi tentara Dajjal itu adalah pertama, ahli maksiat, ahli judi, peminum arak, bezina, perampok, pembunuh. Mungkin sebagian dari mereka koruptor. Mungkin dari sebagian mereka pembohong, pendusta, pengkhianat. Itu ciri-ciri tentara Dajjal. Dia akan mengambil haknya dari semua negara. Bahkan dari Khurasan. Khurasan itu satu wilayah yang ada di Iran. Kedatangan Dajjal saat itu akan dibantu oleh 10.000 tentara Khurasan. Allahu Akbar walillah. Sekarang Hamas memiliki 10.000 tentara yang luar biasa, siap untuk digunakan berjihad. Nah, jika itu terjadi, subhanallah azim. Ini sifat-sifatnya akan menjadi tentara Dajjal. Maka buat kita orang Jakarta yang kelak akan kedatangan Dajjal itu, seperti apa dia? Dikisahkan oleh Rasulullah SAW, matanya picek satu.
Yang mana yang piceknya? Yang kanan. Berarti yang meleknya yang kiri. Kalau tidak salah begitu, insya Allah ya. Kalau salah tolong luruskan. Dan di tengah-tengah alisnya itu ada tulisan kaf, fa, ro, kafir. Semua orang beriman bisa membacanya. Betapapun dia tidak cakap tulis baca. Coba bayangkan. Semua orang beriman, betapapun dia tidak cakap tulis baca, dapat membacanya dengan keimanan itu. Bahwa di tengah-tengah alisnya itu ada tulisan kafaro. Di tangan kanannya neraka, di tangan kirinya surga. Siapa yang memilih tangan yang salah, maka dia akan menjadi pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terkena fitnah Dajjal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, dan Rasul mengatakan tiada nabi yang terutus ke muka bumi ini melainkan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang informasi keberadaan Dajjal. Rasul mewanti-wantikan pada umatnya, berlindung dirilah kalian kepada Allah dari Dajjal. Kapan berlindung dirinya? Berlindung diri kalian sebelum sholat kalian ditutup dengan assalamualaikum. Bagaimana bentuk doa perlindungannya? Yuk kita buka sekarang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihi ad-dajjal. Berlindung dirilah kalian, kata Rasulullah SAW, dari 4 perkara. Makanya dulu saya sampaikan ini doa-doa perlindungan, tapi bukan khusus untuk orang Medan. Kayak ada marga perlindungan ya. Dan mereka juga belum tentu selamat terlindungi kalau tidak mengerti doa ini. Khusus bagi umat Islam yang bermarga perlindungan, ini dia akan mendapatkan perlindungan. Lazimkan doa ini. Berlindung dirilah kalian dari azab neraka jahanam. Allahu Akbar. Artinya jangan dekat-dekat ke neraka itu. Lakukan yang soleh dari neraka itu. Berlindung dirilah kalian daripada azab kubur. Karena di kubur kita sendirian dan tidak nyaman di kubur itu, apalagi kalau kita termasuk orang yang berdosa. Na'udzubillah min dzalik ya Rabbana. Allahumma ajirna min fitnatil qabri ya Rabb. Bagi sebagian orang ada yang mengatakan tidak ada azab kubur itu biarkan saja kepahaman dia. Berlindung dirilah kalian dari yang ketiga, kata Rasulullah SAW, apa? Dari keburukan fitnah-fitnah kehidupan. Jika kita tidak mengenali fitnah-fitnah kehidupan itu, kita bisa terperosok ke dalamnya, Pak. Apa sih fitnah kehidupan itu? Fitnah kehidupan itu adalah dunia yang gemerlap ini. Dunia ya di sekitar kita ini. Jika kita terpengaruh oleh bujuk rayu dunia, la ilaha illallah, kita menjadi orang yang berpenyakit alwahan, hubbukumud dunya wa karahiyatkumul qital, terlalu mencintai dunia dan takut mati memperjuangkan syariat Allah, agama Allah. Itulah alwahan namanya. Dan alwahan ini penyakit lebih dahsyat daripada AIDS, lebih dahsyat daripada flu burung, flu babi, antraks. Apalagi yang belum tersebut kemarin, COVID-19. Lebih dahsyat dari itu semua. COVID-19 itu diciptakan saja oleh orang yang subhanallah benci kepada komunitas manusia. Karena dia pencetusnya adalah komunitas setan, anak-anak buah iblis itu, pencetus daripada penyakit COVID-19 itu. Itu diciptakan sengaja. Karena mereka ingin mengurangi populasi dunia dengan, padahal subhanallah COVID itu dari dulu sudah ada, bakteri itu sudah ada. Lalu ikhwan yang keempat, berlindung dirilah kalian, kata Rasul, dari yang keempat ini, dari Dajjal yang akan Allah keluarkan kelak di akhir zaman. Nah sekarang kita ini ikhwan, fase-fase kehidupan kita hari ini sudah pun menunjukkan pada
teritorial kehidupan manusia yang sudah tidak ada lagi sekat antara satu negara ke negara lain, gitu loh. Namun di situ ada pula ikhwatal iman yang kita sangat-sangat khawatirkan, yaitu kemunculan Dajjal. Maka Dajjal ini ikhwan, naudzubillah min dzalik, syarru syai'in yuntadhar. Syarru syai'in yuntadhar aw syarru makhlukin yuntadhar. Seburuk-buruk makhluk yang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia. Seperti halnya Imam Al-Mahdi adalah Al-Mahdiyu merupakan Al-Muntadhar, sebaik-baik khalifah yang sedang kita tunggu kedatangannya di dunia. Jadi ada dua hamba Allah, yang satu merupakan sumber kebaikan, yang keduanya sumber keburukan. Yang sumber kebaikan adalah Imam Al-Mahdi, dan sumber keburukan adalah Ad-Dajjal laknatullah alaihi, naudzubillah min dzalik. Itu ikhwan secara eksplisit saya sampaikan perkara ini agar menjadi apa? Pertimbangan ketika kita berbicara di masyarakat tentang kondisi. Maka sekali lagi, untuk permasalahan yang saya sampaikan tadi, mari kita ingatkan bahwa diri kita hari ini bersama sahabat kita, teman-teman kita di Palestina belum, dan jangan dahulu merasa aman. Jangan terburu-buru merasa nyaman. Karena apa? Siapa tahu naudzubillah min dzalik, Zionis Yahudi ini sedang mengupayakan strategi baru buat apa? Buat melakukan niat-niat mereka membunuh secara massal, genosida tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan itu, tujuan hidup mereka tuh hanya untuk memuaskan selera membunuh mereka. Jadi soal membunuh itu buat mereka tuh selera, kayak minum jus gitu. Kayak makan durian, seleranya durian. Kalau nggak ada durian, wah, dicari dimanapun, harganya mahal nggak peduli. Itulah orang Yahudi, Zionis Yahudi. Ketika mereka membunuh itu bukan semata-mata untuk mengatasnamakan peperangan sebetulnya, tetapi justru untuk melampiaskan selera membunuhnya. Kalau ia membunuhnya itu berdasarkan peperangan, tentu mereka akan mengikuti peraturan internasional. Bahwa peperangan itu kalau terjadi ya silahkan perang, seperti Rusia dengan Ukraina. Tetapi ikuti aturan-aturan mainnya. Di antaranya fasilitas umum jangan dihancurkan. Wanita-wanita diselamatkan. Bayi dan anak-anak itu kan jaga. Kakek-kakek, orang tua renta jangan dibunuh. Itu peraturan internasional. Lah sekarang buktinya apa? Bayi yang baru lahir di Kota Limon, ibundanya putus perutnya dan berantakan seluruh tubuhnya, anak bayinya tinggal kepala. Ini membuktikan bahwa mereka adalah hanya untuk memenuhi selera membunuhnya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekarang Amerika, ikhwan, Allahu Akbar, banyak di sana sini terjadi apa? Demonstrasi, ya. Bahkan menginginkan Joe Biden itu turun dari tahta kepresidenan. Demikian juga orang Israel sana, banyak demonstrasi menginginkan Benyamin Netanyahu ini turun dari perdana menterinya. Allahu Akbar. Ini ikhwan, jadi sekelumit informasi up to date yang saya sampaikan berdasarkan unggahan dari murid kita yang semoga Allah jaga sampai sekarang. Dan jangan hanya Nak Hussein yang antum doakan, Muhammad Hussein harus kita doakan, Bang Abdullah Onim kita harus doakan, Bang Rifai kita harus, ada 3 yang di rumah sakit Indonesia itu, dan Bang Onim sudah lama di sana, kemudian Muhammad Hussein, ada 5 yang sekarang sudah, yang alhamdulillah menjadi kontributor kita. Itu. Azan jam berapa? Ya, ya ini aja silakan. Ya Pak. Masalah Palestina ini, jadi kami juga berdatang dari daerah, jadi belum dengar informasi secara masif
terjadi di Palestina. Tidak usah jauh-jauh, tidak apapun demikian. Masjid Majelis Taklim di tanggal kita itu pun sejak pecah konflik tanggal 7 Oktober sampai hari ini juga belum kelihatan ya, istilahnya ya apa ya, respon atau tanggapan sedikit pun. Jadi bagaimana cara menyikapi ini dan cara menginformasikan ini kepada seluruh umat Islam agar mereka pun mempunyai rasa memiliki aset Palestina itu, karena yang kita tahu bahwa pada hari akhir nanti padang masyarakat itu terjadi di sana di Palestina. Ya. Ini bagaimana? Ya. Sampai timbul demikian, karena banyak juga isu yang menyebutkan bahwa Hamas itu ada terus. Masih banyak lagi. Kemudian Fatah juga sampai hari ini belum bergerak, belum bersikap. Bahkan presidennya pun telah bicara bahwa peperangan yang dimulai oleh Hamas ini tidak mewakili kepentingan Palestina. Inilah yang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan strategi kita akan bagi dua, Pak, strategi ini. Pertama, strategi yang berkaitan dengan persenjataan itu kelompok Hamas dan Izzuddin Al-Qassam yang lebih mengerti. Karena mereka yang memiliki wilayah, tentu mereka akan lebih paham bagaimana berhadapan dengan musuh. Nah, sekarang berhadapan dengan strategi kedua. Strategi kedua ini urusan media. Media hari ini sudah dikuasai oleh siapa? Oleh mereka, Zionis Yahudi. Jadi wajar kalau sekarang bangsa Indonesia, jangankan di pelosok desa, di sini saja tentang kepalestinaan itu juga banyak yang belum tahu gitu loh. Nah, kalau tidak ada demo, ya kan, yang kemarin Ibu Menteri Luar Negeri ikut menangis sambil dia membaca puisi itu, mungkin kita pun akan luput dari apa yang terjadi di Palestina gitu loh. Maka hari ini kita akan mengatur strategi. Pertama, atur strategi dengan menggunakan media massa. Ustadz, media massa kan produk mereka, ya kan? Hampir semua alat ini kan produk mereka. Ini senjata mereka, Ustadz. Logikanya begini, andai kata kita perang darat, orang muslim dengan orang kafir, lalu orang kafir kalah, senjata mereka kita rampas, boleh nggak senjata mereka kita pakai manfaatkan? Boleh nggak? Boleh, ini pun manfaatkan. Ini masuk akal, logically. Manfaatkan dunia media mereka. Mau merek Oppo, kayak mau merek Samsung, kayak mau merek apalah itu ya, Apple apa? Apa? iPhone, Apple kah apa? Kita nggak ngerti itu. Gunakan untuk apa? Untuk mendampingi daripada media-media massa yang mereka kuasai. Sebab apa? Media massa ini mereka kontrol, Pak. Jangankan media massa, ekonomi mereka, kemudian media mereka kontrol, kemudian ekonomi mereka kontrol, produk-produk mereka kontrol. Nah, kita sekarang gunakan ini media untuk apa? Untuk mengkanter media mereka. Contohnya, kita harus mengkanter, memberikan informasi kepada sahabat-sahabat kita di Indonesia khususnya pada masalah boikot produk Yahudi melalui ini, Pak. Itu loh. Dan saya yakin, andai kata ini saya punya Oppo, kalau saja yang memiliki Oppo ini 50 juta, kalau kita rajin menyampaikan informasi ke Palestina sekarang melalui penggunaan media seperti ini, insya Allah itu tersampaikan 50 juta. Asal rajin aja memforward yang kira-kira orang tahu gitu loh, kondisi. Nah, strategi yang lain, jangan kalah, Pak. Kalau saudara-saudara kita sekedar langsung jiwa raga mereka berhadapan dengan musuh, sekarang kita atur strategi agar apa? Agar bangsa Indonesia khususnya mengetahui tentang kondisi Palestina yang sesungguhnya. Palestina itu sekarang sedang dijajah, tanah-tanah sedang dianeksasi, ya kan?
Betul-betul sedang dianiaya, dizolimi. Padahal negara itu yang ikut mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan di awal waktu, bahkan Syekh besar sana memberikan sejumlah uang yang tidak terkira besar untuk republik ini. Kita punya utang Pak sama mereka. Sebarkan melalui media. Tetapi yang sekarang sangat dibutuhkan adalah kita atur strategi dengan menggalang dana. Maka saya kemarin di masjid-masjid yang saya masuk tuh, tolong khususnya di Jum'ah, khutbah Jum'ahnya sekarang harus menceritakan Palestina. Dan kalau bisa setiap Jumat di pintu sana tuh ada serban yang digelar. Jangan cukup hanya seminggu, sepekan, 2 pekan. Selama masalah ini masih berlanjut. Itu loh. Ini strategi. Dengan demikian, lambat laun anak bangsa kita di pedesaan, di perkotaan akan mengerti kondisi sesungguhnya yang sedang dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Dan dengan demikian pula ikhwatal iman, dapat kita memberikan kepahaman bahwa betapa jahatnya yang namanya organisasi Illuminati itu, atau dengan alias yang lain Zionis Yahudi itu. Tanpa ini Pak sulit. Dan ini sangat mudah dan masuk akal. Ketika kita ingin mengenalkan keadaan, lakukan dengan ini. Jangan pelit kita. Dapat informasi Palestina, matiin. Dapat informasi bokeh, dibuka. Ada apa itu? Apa bokeh itu? Ya kan? BF kalau dulu kan. Ada informasi Hamas bisa menghancurkan 30 tank, diam tangannya, nggak memforward. Giliran ada macam-macam yang menyentuh dirinya di forward. Ini nggak fair. Tolong sampaikan kepada masyarakat melalui media ini. Dengan demikian, jangan banyak ya. Satu orang satu aja. Alhamdulillah. Apalagi kalau sampai satu orang memforward ke 10 kawan. Oh, itu akan menjadi mata rantai informasi yang akan tidak bisa dibendung. Cuman hari ini kesadaran itu belum nampak di masyarakat kita. Seakan-akan Palestina bukan urusan kita. Ingat, urusan Palestina di akhir zaman adalah urusan akidah, urusan keimanan. Jika antum tidak ikut berbicara tentang Palestina, besar kemungkinan akidah antum, keimanan antum terganggu. Ini Palestina bukan main-main. Dan kita akan dibangkitkan kelak di sana, di Palestina. Untuk di padang mahsyar itu berawal dari sana. Meski nanti seperti apa tanah yang akan kita pijak di sana itu. Berapa triliun manusia yang akan dikumpulkan di sana, wallahu alam. Namun informasi kelak, tanah yang akan kita pijak itu tidak seperti tanah hari ini merah atau hitam. Dia akan persis putih seperti perak. Tanah yang akan kita pijak kelak sebagai di padang mahsyar itu. Itu Pak Yanto. Jadi saya kembali pada kesadaran masyarakat untuk apa? Galakan untuk memforward informasi-informasi Palestina. Dan jangan terlalu bangga hari ini saat kita mendengar bahwa serangan Israel sudah berhenti. Itu adalah hati-hati. Kita harus juga mengatur strategi. Wallahualam Pak Yanto, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lain karena sudah azan ini dan waktunya sudah cukup insyaallah ya. Demikian ikhwan fillah. Adapun ayat tadi barangkali silahkan dibuka di rumah. Suratul An'am ayat 31 dan 32. Dunia adalah panggung sandiwara, sedangkan akhirat adalah tempat kita selama-lamanya. Berpastabikul khairatlah kita di dunia, meraih rahmat Allah dan ridhonya. Semoga kita semuanya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.